Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Tersembunyi. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Jawa, hiduplah seorang pria bernama Suryono. Ia dulunya hanyalah pedagang kecil yang pas-pasan. Namun dalam waktu singkat, kekayaannya meningkat drastis. Rumah megah berdiri di tanahnya. Mobil mewah keluar masuk halaman. Dan sawah yang dulunya hanya sepetak kini meluas hingga berhektar-hektar. Orang-orang desa hanya bisa berbisik, karena mereka tahu kekayaan itu bukan datang dari usaha biasa. Konon, Suryono telah melakukan pesugihan, perjanjian gaib dengan makhluk halus penunggu gunung keramat di ujung desa. Awalnya, hidup Suryono berjalan lancar, uang mengalir deras, bisnis berkembang, dan semua orang menyanjungnya. Namun, pesugihan selalu menuntut imbalannya. Tepat di malam ke-40 setelah perjanjian, anak bungsu Suryono yang baru berusia 7 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Tak ada tabib atau dokter yang mampu menyembuhkan. Anak itu terus menjerit setiap tengah malam. Matanya melotot seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Malam terakhir, jeritannya menggema begitu panjang, sebelum akhirnya terdiam untuk selamanya. Sejak saat itu, satu persatu anggota keluarganya mengalami kejadian aneh. Istri Suryono sering bermimpi didatangi makhluk tinggi besar dengan wajah hitam legam. Anak sulungnya pernah ditemukan berjalan sendirian tengah malam ke arah hutan, seakan sedang dituntun oleh sesuatu. Suryono mencoba mengabaikannya, karena ia takut kehilangan kekayaan yang sudah didapat. Namun, tumbal tidak berhenti pada satu jiwa saja. Setiap 3 tahun sekali, pesugihan itu akan menagih. Di desa, orang-orang mulai menyadari bahwa setiap kali keluarga Suryono mengadakan pesta besar, tidak lama kemudian selalu ada anggota keluarganya yang meninggal dengan cara misterius. Ada yang tenggelam di sumur, ada yang tertabrak tanpa sebab, bahkan ada yang hilang begitu saja tanpa jejak. Sampai akhirnya, Suryono sendiri yang harus membayar. Pada suatu malam Jumat Kliwon, warga mendengar jeritan panjang dari rumahnya. Ketika pintu didobrak, mereka menemukan tubuh Suryono tergeletak kaku. Matanya melotot dengan mulut terbuka lebar. Tubuhnya penuh luka goresan, seperti dicakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Anehnya, setelah kematiannya, harta kekayaan itu pun raib. Rumah megahnya hancur perlahan, sawahnya tandus, dan mobil-mobil mewahnya rusak begitu saja. Yang tersisa hanyalah rumor mengerikan, bahwa arwah Suryono kini gentayangan, masih terikat oleh perjanjian pesugihan yang tidak akan pernah usai. Beberapa warga desa mengaku masih sering melihat sosoknya berdiri di jalan menuju Gunung Keramat. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, seakan sedang mencari tumbal baru. Setelah kematian Suryono, warga desa mengira kutukan itu sudah berakhir. Rumah mewahnya dibiarkan kosong. Tak ada seorang pun yang berani menempati. Rumornya, setiap malam terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah. Kadang diiringi langkah kaki berat seperti hewan besar yang menyeret rantai. Namun, teror baru justru muncul. Beberapa pemuda desa yang nekat lewat di depan rumah Suryono pada tengah malam, mengaku melihat sosok tinggi hitam berdiri di balkon. Matanya menyala merah,
dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat. Sosok itu hanya menatap tanpa berkedip, membuat tubuh mereka kaku seperti membeku. Sejak malam itu, satu persatu warga desa mulai mengalami kejadian aneh. Ada yang mendengar suara bisikan memanggil namanya ketika sedang sendirian. Ada pula yang bermimpi diberi uang emas. Tapi ketika bangun, tangannya penuh darah. Warga mulai resah. Mereka yakin perjanjian pesugihan Suryono belum selesai, dan tumbal berikutnya kini dicari di antara penduduk desa. Seorang dukun tua bernama Mbah Rono akhirnya dipanggil untuk mencari tahu. Dengan ritual khusus, ia masuk ke rumah kosong Suryono. Warga yang menunggu di luar mendengar suara gamelan mistis dari dalam rumah, padahal tak ada siapa-siapa yang menabuk. Setelah beberapa jam, Mbah Rono keluar dengan wajah pucat. Ia berkata dengan suara bergetar, "Arwah Suryono tidak tenang. Ia masih terikat janji. Setiap kali ia gagal memberi tumbal dari keluarganya, pesugihan itu akan menagih jiwa orang lain di desa ini. Kalau tidak segera diputus, akan ada banyak korban." Malam itu juga, beberapa warga mendengar suara langkah kaki berat di atap rumah mereka. Bahkan ada yang melihat bayangan hitam masuk ke kamar lewat jendela. Esoknya, seorang anak kecil hilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi tubuh anak itu tak pernah ditemukan. Desa pun menjadi mencekam. Setiap malam, warga menutup pintu rapat-rapat, menggantung bawang putih, dan menyalakan dupa. Tapi tetap saja, suara tangisan anak-anak sering terdengar di tengah malam, meski desa sudah sepi. Dan yang paling menakutkan, beberapa warga bersumpah melihat sosok Suryono berjalan menuju Gunung Keramat, menggandeng anak kecil dengan wajah kosong. Mereka percaya, tumbal pesugihan masih terus berjalan. Sejak hilangnya anak kecil itu, suasana desa berubah mencekam. Matahari bahkan terasa enggan bersinar. Langit lebih sering mendung, dan udara malam membawa bau amis seperti darah. Warga semakin yakin, tumbal pesugihan kini menagih siapa saja. Mbah Rono, sang dukun tua, memutuskan untuk membawa beberapa pemuda desa ke Gunung Keramat. Mereka percaya, di sanalah Suryono dulu membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Perjalanan dilakukan pada malam Selasa Kliwon. Mereka membawa sesaji, beras kuning, kemenyan, dan kepala kambing hitam, untuk menenangkan penunggu gunung. Jalan setapak yang biasanya dilalui petani terasa asing, seolah berubah menjadi hutan lebat yang tak berujung. Di tengah perjalanan, mereka mulai mendengar suara gamelan Jawa yang samar-samar. Semakin jauh melangkah, suara itu semakin jelas, diiringi tawa perempuan dan tangisan anak-anak. Padahal tak ada satupun manusia di sekitar. "Jangan menoleh ke belakang," bisik Mbah Rono dengan wajah serius. "Kalau kalian dengar suara memanggil nama kalian, abaikan saja. Itu bukan manusia, namun salah satu pemuda, bernama Budi, tak kuat menahan rasa penasaran. Ketika ia menoleh, matanya langsung membelalak, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Lalu seketika ia roboh ke tanah. Ketika dipapah, mulutnya hanya bisa berbisik. Dia menatapku, matanya hitam, kosong. Budi pingsan, dan tubuhnya terasa dingin seperti mayat. Akhirnya, rombongan sampai di sebuah batu besar di puncak gunung, tempat Suryono dulu bersujud dan mengikat perjanjian. Di sana, aroma kemenyan bercampur dengan bau busuk yang menusuk hidung. Di sekeliling batu,
Terdapat bekas darah kering yang seolah tak pernah hilang meski sudah bertahun-tahun. Mbah Rono menyalakan dupa, membacakan mantra, lalu menancapkan keris pusaka di depan batu. Namun tiba-tiba, tanah bergetar, dan dari kegelapan muncul sosok tinggi besar berkulit hitam legam. Matanya merah menyala. Nafasnya berat. Setiap kali menghembuskan, udara terasa panas seperti terbakar. Itulah penunggu Gunung Keramat, makhluk yang selama ini memberi kekayaan dengan imbalan tumbal nyawa. Sosok itu berbicara dengan suara berat menggema. Janji belum lunas, tumbal belum cukup, kalian semua akan jadi gantinya. Rombongan ketakutan, angin berhembus kencang, pohon-pohon bergoyang, dan suara jeritan samar terdengar dari segala arah. Mbah Rono berdiri dengan berani, meski tubuhnya gemetar. Kalau memang kau penunggu gunung ini, putuskan ikatan dengan arwah Suryono. Jangan libatkan desa kami lagi. Makhluk itu tertawa keras, hingga tanah bergetar. Arwahnya sudah milikku, tapi hausku tidak berhenti. Selama ada yang menginginkan kekayaan, aku akan selalu dipanggil. Mbah Rono segera menghunus kerisnya, bersiap melakukan ritual terakhir untuk menutup perjanjian itu. Tapi sebelum sempat melangkah, mereka mendengar suara langkah pelan dari kegelapan. Seseorang muncul, Suryono, tubuhnya pucat, matanya merah, dan darah menetes dari mulutnya. Ia berjalan ke arah rombongan, sambil menggandeng anak kecil yang hilang beberapa hari lalu. Anak itu menatap kosong, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Pesugihan tidak pernah putus. Malam itu, udara di puncak gunung menjadi semakin berat. Angin berputar-putar seakan menutup jalan keluar, dan kabut hitam menyelimuti sekeliling batu besar. Suryono berdiri di hadapan mereka, tubuhnya membusuk, kulitnya pucat kehijauan. Matanya menyala merah, sementara anak kecil di sampingnya tampak kosong, seperti boneka hidup. Makhluk penunggu gunung itu berdiri di belakangnya. Sosok tinggi besar berkulit hitam pekat. Suaranya bergema ke seluruh hutan. Arwah ini milikku, dan tumbal akan terus kuambil, sampai ada pengganti yang lebih berani menandatangani perjanjian baru. Mbah Rono mencabut keris pusakanya, menancapkannya ke tanah, lalu duduk bersila. Tangannya merapal mantra, dan dari asap dupa muncul cahaya samar. Namun tiba-tiba, Suryono menjerit keras. Suaranya memekakkan telinga, membuat tanah bergetar. Dari tubuhnya keluar puluhan tangan hitam berasap, mencoba meraih rombongan warga yang berdiri ketakutan. Seorang pemuda hampir terseret, tapi Mbah Rono menahan dengan kerisnya. Api biru keluar dari ujung keris, membakar tangan-tangan hitam itu hingga lenyap. Jangan mundur, kalau kita kabur, desa akan jadi tumbalnya, teriak Mbah Rono. Makhluk penunggu gunung tertawa, suaranya berat dan menghentak. Manusia tua, kau pikir bisa memutus perjanjian ini? Sudah ratusan tahun aku memberi kekayaan. Darah manusia adalah bayaran yang abadi. Lalu sosok itu menghantam tanah dengan tangannya. Getaran membuat beberapa pohon tumbang, dan batu-batu beterbangan. Rombongan warga berlari ketakutan. Hanya Mbah Rono yang bertahan. Wajahnya penuh keringat. Ia meraih kendi berisi air kembang yang dibawanya, lalu menyiramkan ke arah arwah Suryono. Seketika tubuh Suryono menjerit, terbakar oleh cahaya putih. Namun matanya semakin merah, seolah kesakitan justru membuatnya lebih kuat. Aku tidak bisa keluar. Aku harus bawa kalian semua bersamaku, jerit Suryono.
Anak kecil yang digandengnya tiba-tiba menoleh. Dan dari mulutnya keluar suara berat yang jelas bukan suara manusia. Kalau kalian ingin bebas, serahkan 1 jiwa sebagai gantinya. Warga terdiam. Mereka ketakutan. Sebagian ingin kabur. Sebagian mulai berbisik apakah harus mengorbankan seseorang. Mbah Rono menghantamkan kerisnya ke batu besar, hingga keluar kilatan cahaya. Tidak, perjanjian ini harus diputus di sini. Malam ini, cahaya dari keris itu semakin terang, membentuk lingkaran pelindung di sekitar rombongan. Sementara makhluk penunggu gunung meraung marah, dan arwah Suryono mendekat dengan wajah hancur. Kulitnya meleleh seperti lilin terbakar. Pertarungan gaib baru saja dimulai. Lingkaran cahaya dari keris pusaka menyala semakin terang. Warga yang berada di dalamnya mulai merasa hangat, seolah ada kekuatan yang melindungi mereka. Namun di luar lingkaran, kegelapan semakin pekat. Makhluk penunggu gunung mengaum keras, hingga pohon-pohon besar patah seperti ranting. Sementara arwah Suryono merangkak ke arah Mbah Rono. Wajahnya meleleh. Matanya kosong, namun penuh amarah. Tidak ada yang bisa keluar dari perjanjian, kecuali darah pengganti. Raungnya, Mbah Rono menggertakkan gigi, lalu menusukkan kerisnya lebih dalam ke batu besar, tempat perjanjian pertama kali dibuat. Batu itu bergetar, retak, dan dari celahnya keluar cahaya putih menyilaukan. Makhluk penunggu itu menjerit. Suaranya menggema ke seluruh gunung. Tangan-tangan hitam keluar dari tubuhnya, mencoba meraih keris. Namun setiap kali menyentuh cahaya, mereka terbakar dan lenyap. Arwah Suryono pun tersentak. Ia berusaha meraih anak kecil yang digandengnya. Namun tiba-tiba tangan anak itu bersinar. Wajahnya kembali normal. Matanya tak lagi kosong. Anak itu berbisik lirih, "Ayah, lepaskan aku." Untuk pertama kalinya, wajah Suryono berubah. Matanya memerah bukan karena amarah, tapi karena tangis. Ia menjerit panjang. Tubuhnya hancur perlahan menjadi abu. Terseret masuk ke dalam retakan batu bersama makhluk penunggu gunung itu. Suara gamelan mistis yang sejak awal terdengar kini berhenti mendadak. Kabut hitam lenyap. Udara gunung kembali hening. Mbah Rono roboh. Kehabisan tenaga. Ia berkata dengan suara lemah. Perjanjian sudah diputus. Tapi ingatlah. Jangan pernah ada yang tergoda untuk membuatnya lagi. Karena sekali pintu itu terbuka, darah akan selalu menagih. Rombongan warga menuruni gunung dengan tubuh gemetar. Anak kecil yang hilang berhasil kembali ke keluarganya. Meski wajahnya tetap pucat, seakan masih menyimpan bayangan dari dunia lain. Rumah mewah Suryono di desa pelan-pelan runtuh. Dindingnya retak, atapnya roboh, hingga hanya tersisa puing yang ditumbuhi rumput liar. Tak ada yang berani mendekat. Namun, konon hingga kini, pada malam Selasa Kliwon, orang yang nekat melewati puing rumah itu masih bisa mendengar suara bisikan. "Kalau kau ingin kaya, datanglah ke Gunung Keramat, tanda tangani perjanjian." Dan setiap bisikan itu terdengar. Selalu ada yang hilang dari desa beberapa hari kemudian. Pesugihan memang bisa memberi kekayaan, tapi bayarnya adalah jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Semoga kalian terhibur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.